Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini Bible Class spesial ya. Ini spesial karena bukan menyambung seri kita. Ini memang sudah saya sampaikan kira-kira 2 minggu yang lalu. Saya diundang di suatu persekutuan doa untuk boleh menyampaikan ini, dan saya pikir saya sampaikan saja nanti hari Jumat. Karena saya ditanya tentang apakah pengalaman rohani ini, ceritanya gini. Ada orang Kristen yang mengalami pengalaman rohani yang bukan biasa. Ya, misalnya ada yang misalnya pernah rebat, gitu, atau pernah mengalami mujizat, atau bahkan melakukan sesuatu yang spektakuler, atau dapat visi, dapat penglihatan. Nah, apakah kadar iman mereka orang-orang yang pernah mengalami seperti ini, kadar imannya itu tinggi apa enggak, seperti itu. Kita definisikan dulu saja ya. Definisikan apa sih pengalaman rohani. Nah, dalam bahasa Indonesia kan kita bilang spiritualitas ya. Nah, itu dalam bahasa Latin. Ya, Alkitab kita dalam bahasa asli Yunani Perjanjian Baru pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin 200 tahun kemudian namanya spiritus, spiritualis. Kalau dalam bahasa asli Alkitab namanya pneumatikos. Sehingga Perjanjian Baru ini memakai kata ini sebagai manusia rohania, ya, pneumatikos anthropos, spiritual man, manusia yang rohani, seperti itu. Jadi kalau apa sih namanya pengalaman rohani? Misalnya dalam suatu kelompok, ini misalnya gereja atau kita atau komsel atau lagi persekutuan, tahu-tahu satu orang ini, satu gereja ini seperti dilawat Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, atau satu orang sendiri secara pribadi mengalami kehadiran Tuhan secara beda dari alami seperti ini. Namanya supranatural, seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya ada 2 tahap harus dipahami. Ada 2 tahap pengalaman rohani orang Kristen, orang percaya. Yang pertama itu apa? Ini wajib. Ini wajib sekali. Apa itu? Mengalami, berjumpa dan menerima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Ini pengalaman rohani yang nggak bisa ditolak. Ini wajib. Semua orang harus pernah mengalami ini. Kalau saudara orang Kristen belum pernah, wah itu masalah besar itu. Ya, macam-macam. Contoh ya, misalnya ya, saya kan pendeta, saya cucu pendeta, saya dari kecil Kristen. Tapi bukan berarti saya sudah jadi mengalami pengalaman rohani untuk percaya kepada Yesus. Ada satu saat, ada satu titik dalam kehidupan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat pribadi saya. Nah, itu khusus itu. Ada orang melalui doanya, renungannya, entah lewat KKR, ya, entah tiba-tiba mengambil keputusan, macam-macam. Nah, yang kedua namanya pengalaman rohani sesudah mengalami keselamatan. Apa itu misalnya? Saudara ya mengalami kehadiran Tuhan, doa kayak dijamah Tuhan, rasanya kok suasana surgawi. Nah, seperti itu, ya. Atau saudara tiba-tiba terima mujizat kesembuhan, ya, bukan melalui misalnya minum obat, ditangani dokter lalu sembuh, lain ya. Atau bisa seperti itu juga bisa. Atau saudara sedang mengalami tingkat kesadaran rohani yang tinggi. Nah, misalnya tiba-tiba ada yang mendapat penglihatan. Ini namanya sesuatu yang melampaui realitas fisik kita. Seperti ini. Biasanya kayak gini, contoh ya. Saudara, saya kasih contoh. Misalnya ketika saya stroke 14 tahun yang lalu, habis itu mulai baca Alkitab, mulai berdoa. Baca 1 pasal saja, sudah berbesmili seperti itu ya, nangis, doa. Nah, seperti itu. Ya. Doa waktu pembacaan Alkitab, atau saudara seperti dapat sesuatu mimpi dari Tuhan. Jangan berkata, iya kemarin mimpi itu berulo. Jangan gitu saudara ya. Misalnya dapat keajaiban, mujizat Tuhan seperti ini. Nah, pengalaman ini tidak bisa diukur. Pengalaman seperti ini tidak bisa diukur, dievaluasi dengan sistem. Wah, ini betul, ini salah, seperti itu. Tapi ingat ya, pengalaman rohani itu ada dalam Alkitab.
Alkitab ini dipenuhi banyak pengalaman-pengalaman rohani. Apa saja? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yang pertama, waktu Tuhan ciptakan Adam, ditaruh di Taman Eden, lalu ditaruh di taman, semuanya serba ada. Tuhan kasih, Adam, kamu tak kasih tugas, kasih nama semua binatang. Lalu dikasih nama semua binatang itu, lalu dia berkata, aku tidak menemukan penolong yang sepadan dengan aku. Lalu Tuhan membuat dia tertidur, dibuat Tuhan tidur, dan diambil tulang rusuknya, ditutup tulang rusuk itu. Lalu Tuhan bangun perempuan, wanita dari tulang rusuknya. Laki itu bahasa Ibrani ish, bahasa laki perempuan itu isya. Jadi perempuan itu diambil dari laki-laki seperti itu. Nah, ini pengalaman rohani Adam. Ini pertama di kitab Kejadian. Di kitab terakhir namanya kitab Wahyu, Rasul Yohanes itu mengalami pengalaman rohani yang 4 kali. Tiba-tiba dalam roh aku dibawa. Aku melihat suatu, nah seperti itu ya. Aku mendengar bunyi. Nah bayangkan ya, ini pengalaman rohani itu ada di sepanjang Alkitab. Saya balik lagi kitab Kejadian. Abraham, siapa? Abraham itu orang kafir, tidak percaya Tuhan. Kata Yosua, nanti kita belajar ya di bagian terakhir. Nenek moyang kita berasal dari seberang sungai Efrat, menyembah berhala. Abraham itu menyembah berhala. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, audible. Abraham, pergilah dari negerimu. Dengar, orang kafir dia dengar lalu dia pergi. Ishak waktu dapat anak, Yakub waktu dia bergumul dengan Tuhan di Betel, Yusuf berapa kali dapat mimpi, Musa ketika dia lari di padang gurun menggembalakan domba, lalu dia lihat semak itu terbakar dan tapi tidak hangus, lalu dia dengar suara Tuhan, audible. Yosua ya kita belajar ya, mau masuk Yeriko dia ketemu malaikat Tuhan, malaikat panglima bala tentara, Tuhan Yesus ya. Sekarang hakim-hakim, Gideon, Simpson, Yefta, nabi-nabi, wah banyak sekali. Di perjanjian baru, Maria didatangin malaikat, gembala didatangin malaikat, Yusuf dan orang Majus dapat mimpi. 3 murid Tuhan Yesus yang terdekat ya, Yohanes, Yakobus, Petrus naik ke atas gunung, lihat Tuhan Yesus, tiba-tiba muncul Elia dan Musa yang sudah lama mati. Umat Israel selama 3,5 tahun Yesus melayani dapat pengalaman rohani. Ada yang disembuhkan, ada yang terima mujizat, ada yang mati dibangkitkan, ada yang terima tanda ajaib. Banyak ya. Kisah Rasul ada 20 pengalaman rohani. Paulus pembunuh, pembenci orang Kristen, mendapat pengalaman rohani, dapat melihat suatu penglihatan lalu berubah hidupnya. Petrus yang pintar sebagai pemimpin dikasih Tuhan penglihatan, kain turun dan isinya banyak binatang-binatang yang haram. Tuhan suruh makan dan dari situ disadarkan Petrus seperti itu. Jadi harus dipahami ya, pengalaman-pengalaman rohani itu banyak sekali dalam Alkitab. Sesudahnya apa misalnya ya, dalam tradisi Kristen, Petrus, saya pernah khotbah itu cerita kalau saudara masih ingat. Petrus dia lari keluar dari kota Roma waktu sudah tua, lalu dia ketemu Yesus. Petrus tanya, "Kau vadis tumine?" Tuhan mau kemana? Aku mau disalib untuk engkau. Banyak sekali. Nah, peran pengalaman rohani, spiritual itu ingat ya, supaya yang pertama ini yang paling penting ini, supaya orang Kristen itu punya pengalaman rohani yang hubungannya dengan Yesus, namanya pertobatan dan iman. Nah seperti ini, harus dipegangi ya. Nah kebanyakan misalnya dari antara saudara yang dulu bukan orang Kristen mengalami ini, seperti ini biasanya. Tapi walaupun saudara orang Kristen lahir, orang Kristen dari kecil, saudara juga mengalami ini, yang seperti ini. Nah yang kedua, pengalaman yang berikutnya itu, supaya gambar Kristus, cita Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Oh berubah ya orang itu, loh orang itu ya dulu itu kayak gini, atau kita sekarang. Oh orang ini orang dulu ini juat orang ini. Oh orang ini dulu itu seperti ini,
Tapi sekarang diubahkan seperti ini. Hidupnya dikuduskan Tuhan. Ada kesetiaan yang muncul dari situ. Dan memang jujur pengalaman-pengalaman yang ini, yang kedua ini menolong untuk kita bertumbuh. Ya, bertumbuh dan dewasa rohani. Tapi saudara mesti paham, di gereja di seluruh dunia itu terbagi dua kelompok masalah ini. Kelompok yang pertama yang berpendapat bahwa pengalaman rohani itu sudah berlalu. Tidak ada lagi. Itu pada zaman dulu, pada zaman Alkitab. Tapi kelompok yang kedua, pengalaman rohani itu perlu sekali. Sangat-sangat perlu dan sangat dibutuhkan ini. Yang A berkata, ingat ya, dulu Tuhan kasih di zaman Alkitab maupun Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pasti punya tujuan tertentu. Dan kalau tujuan itu sudah terjadi, selesai. Tapi ada kelompok B yang berkata, pengalaman spiritual ini memang ada dalam Alkitab. Pada zaman Alkitab punya tujuan tertentu, tapi buat kita gereja masih ada. Nah seperti itu. Nah memang gereja Pantekosta kebanyakan kita semuanya kelompok yang B seperti ini. Ya. Nah yang berikutnya, pengalaman spiritual ini, nah kadang-kadang kita ini dicap. Tapi memang betul kadang-kadang seperti itu. Jadi dianggap misalnya ada pendeta yang bisa buat orang seperti itu. Diselidiki ternyata dia pakai teknik psikologis tertentu. Dia merekayasa dengan pikiran dan tipuan dan katakan itu bukan dari Roh Kudus. Memang ada beberapa yang seperti itu. Ya harus dipahami ya, ada. Tapi kelompok kita enggak semuanya. Karena ada beberapa orang yang memang betul dijamah oleh pekerjaan Roh Kudus. Contoh ya, sekarang ini setahun yang lalu itu ada revival di Amerika, serius. Ini gereja-gereja Protestan itu dia itu dimulai dari satu kampus bikin persekutuan doa seperti ini, persekutuan doa kampus chapel orang bilang. Dan saudara tahu kebaktiannya berapa lama? Gara-gara kebaktian itu saat dimulai main gitar tok beberapa orang itu berlangsung selama 2 bulan, tidak berhenti-berhenti. Orang keluar masuk seperti itu. Ingat ya, Amerika dibangkitkan rohani, beberapa seperti itu. Orang berkata, apakah ini sudah mulai era kebangkitan seperti itu? Nah, sekarang saya mau tunjukkan sama saudara, kalau ada fenomena-fenomena yang seperti ini pertanyaan banyak orang, bagaimana menyikapinya? Nah, masing-masing orang berbeda banyak. Nah, memang gereja yang paling betul itu, yang di depan sekali itu apa? Alkitab. Maksudnya kayak gini, kalau ada gini terjadi, nah gereja biasanya pegang tanya, apa kata Alkitab? Itu paling gampang ya. Jadi kalau kita menemukan fenomena tertentu, apa kata Alkitab? Nah repotnya, saudara nggak ketemu apa kata Alkitab. Biasanya siapa yang diuber pendeta nih saudara ya. Pak kalau gini terjadi gimana Pak? Nah, itu memang mau nggak mau bikin PR buat saya. Mengerjakan 3-4 hari, ya pelajari semuanya ya, seperti ini. Pertanyaannya pendek tapi jawabannya 3-4 hari nyelidiki saudara. 6 jam, 8 jam 1 hari baru selesai. Itu masih direvisi lagi, dilihat. Oke. Nah kalau kita pasti nomor 1 itu pasti tanya Alkitab. Apa kata Alkitab? Nah ada beberapa gereja tertentu Alkitabnya itu di belakang di sini. Kata apakah tradisi? Nah contoh ya, ada gereja-gereja yang kuno-kuno, ortodok itu, ya saudara-saudara kita itu biasanya ada nggak dalam tradisi gereja? Nah kalau kita tidak pegang tradisi, karena kita pegang apa kata Alkitab seperti itu. Tapi yang paling ngeri, misalnya ada gereja super karismatik. Nah yang di depan bukan Alkitab, tapi pengalaman. Apa kata pengalaman itu? Nah istilahnya itu apa kata roh. Nah seperti itu. Jadi saudara mesti ngerti ya, beda-beda. Nah ada gereja lagi namanya postmodern. Wah ini lebih kacau, tidak ada Alkitab. Ditanya, masuk akal enggak itu? Nalarnya gimana itu? Tren sekarang itu gimana? Contoh ya,
Nah itu yang menyebabkan kenapa LGBT diterima di Inggris, di Amerika, dan beberapa gereja Indonesia sudah mulai terima. Karena tidak pegang Alkitab, pegangnya nalar. Oh itu kan manusiawi, itu kan model sekarang seperti itu. Nah ingat ya, makanya kita selalu pegang betul-betul apa kata Alkitab seperti itu. Nah tren yang pengalaman spiritual pada masa kini, nomor satu, yang spektakuler ya, contoh yang paling gampang. Misalnya ada pendeta yang berkali-kali naik ke surga. Nah itu, nggak usah disebut namanya. Ada juga pendeta yang berkali-kali pergi ke neraka. Nah tunggu dulu, balik lagi, bagaimana menyikapinya? Balik lagi di sini tadi itu, apa kata Alkitab? Diselidikin, baca, direnungkan, dia pengalamannya itu. Tapi di surga itu tidak ada cerita seperti ini, kata Alkitab. Di neraka ceritanya bukan seperti ini. Nah itu pengalamannya bisa menyesatkan ya. Tapi dipercaya orang, itu masalahnya di situ. Makanya kalau sudah nggak sesuai, balik lagi, gereja itu pegang apa? Yang penting itu pengalaman rohnya itu luar biasa, itu nomor satu. Meskipun tidak cocok sama Alkitab, ribut, itu masalahnya seperti itu. Dan ingat ya, ada banyak pengalaman-pengalaman. Kalau saudara masih ingat enggak? Dulu saya punya murid yang pernah khotbah di sini, Bu Debi. Ya, dia orang dari sana. Sudah berapa belas kali pergi ke tempat ibadahnya, ya, pakai cadar seperti itu. Bagaimana dia bertobat? Orang kayak gini nih, Yesus datang dalam mimpinya, ikut akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu pengalaman rohani dia, lalu dia percaya sama Yesus. Tapi nggak semua orang bisa mengalami seperti itu. Makanya saya katakan tadi itu ya, tidak semua orang mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat dramatis itu. Nah kalau saya ditanya, punya pengalaman rohani? Ada. Saya pernah saksi, ingat ya, saya baca saja lah Keluaran 15 ayat 26, 2, 3. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 26 November 2016 saya di dokter jantung, saya bilang, Pak, penyempitan 60%. Nah, 1-2 bulan lagi sempit, kita pasang ring, yang seperti itu. Tapi ternyata 8 Februari 2017 diperiksa, tidak ada. Dicek lagi 2 tahun lagi, kosong lagi, seperti itu. Tapi tunggu dulu, ini pengalaman saya, tidak bisa disebut pengalaman orang lain, tidak bisa digebiak-uya. Oh pokoknya saya bisa seperti itu. Nah makanya ini masalah beberapa pengalaman spiritual pada masa sekarang ini, ada yang jelas hasilnya. Tapi ingat, pengalaman saya adalah pengalaman saya. Tapi ada juga pengalamannya yang ambigu. Ambigu itu artinya maknanya lebih dari satu, kabur, nggak jelas, ragu. Orang dengar cerita ini, rasanya kok ada yang nggak bener ya, apa ya? Nah seperti itu. Kenapa? Karena melibatkan, ditafsirkan. Nah misalnya gini ya, makanya misalnya kalau jemaat, apalagi misalnya jemaat ini sudah fanatik, super fanatik, sehingga kalau dijelasin sama orang lain, gini loh kata Alkitab, nggak bisa, kamu itu melawan hamba Tuhan. Itu masalah besar itu ya. Hati-hati ketika apa? Harus punya kehati-hatian supaya tidak dipakai untuk menegaskan atau mendukung atau menolak keyakinan iman seseorang. Hati-hati. Di satu sisi memberikan potensi yang bermanfaat untuk pembenaran keyakinan, komitmen. Siapa itu? Ketika kita konseling orang lain, ketika kita menginjil orang lain. Saya sering pakai pengalaman saya beritahu, saya bagikan sama orang. Tuhan bisa sembuhkan saya, Tuhan bisa sembuhkan bapak juga, ibu juga. Tapi apa kata Tuhan nanti, seperti itu. Nah itu seperti itu ya. Tapi di satu sisi, nah ini meneguhkan juga orang Kristen tidak paham. Misalnya ya, pendeta ini dianggap seperti nabi. Dia punya pengalaman yang banyak sekali. Dan pengikutnya, fansnya sudah super fanatik.
Meskipun orang lain bilang hati-hati itu salah, ini salahnya di sini, salah sini. Alkitab itu bilang gini, gini, gini. Tidak mau terima, pasti seperti itu. Ajarannya sudah salah, tapi sudah super di fanatik yang seperti itu. Di satu sisi ada rasionalitas, ya lemah, sehingga seseorang bisa mempercayainya sebagai pengalaman asli dari Tuhan. Kok kayak gini ya? Tapi orang yang sudah super fanatik lain. Jadi gini ya, satu pengalaman saja, dua orang bisa berkata itu benar, yang satu berkata tidak. Ini pengalaman seperti itu. Kok bisa begitu ya Pak ya? Dari zamannya Tuhan Yesus. Kalau saudara masih ingat, ini khotbah seri Yakobus berapa 2 bulan lalu. Cerita orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus sejak lahir. Kita lihat ya perdebatannya. Farisi, pengejar kebenaran, nyimpulkan Yesus yang menyembuhkan itu orang berdosa. Bisa tangkap ya? Yang ngalami si buta ini, yang menerima pengalaman rohani. Hei, apakah dia berdosa atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, dulunya saya buta, sekarang saya melihat. Orang tuanya ditanya, orang tua si buta. Anak saya sudah gede, tanya saja sendiri. Tuhan Yesus bilang apa? Orang Farisi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Paham tidak? Satu pengalaman saja bisa dipandang orang begitu macam-macam seperti itu. Masalahnya, kenapa saya disuruh ngajar gini? Kenapa saya ngajar sama saudara? Karena zaman sekarang ini medsos hal rohani itu bertebaran di mana-mana. Kalau saudara tidak punya filter, pokoknya ini bagus, wah ini bagus. Walaupun dia pendeta top, walaupun dia mungkin seorang yang sudah wah ini kayaknya ini dipakai Tuhan seperti itu. Tapi ini harus kita menolong melihat, betul apa enggak seperti itu. Nah kalau gitu gimana sih nguji pengalaman rohani? Yang pertama, Alkitabiah enggak itu? Ingat ya, ini jawabannya. Pengalaman rohani itu bukan batu ujian. Orang ini benar, orang ini dipakai Tuhan, orang ini rohaninya tinggi. Bukan pengalamannya yang menentukan. Yang nentuin itu siapa? Alkitab. Jangan dibalik. Alkitab mesti yang paling utama, nomor 1. Kayak gini ya, contoh. Jadi sekarang ini lagi ramai debat ya di dalam dunia kekristenan. Mungkin sudah dengar beberapa yang suka. Ada satu pendeta besar, lalu dia bicara tentang kristologi Yesus Kristus. Kelahiran Yesus itu tidak lebih hebat dari kelahirannya si Adam. Wah gitu ya. Wah itu rame, bikin rame pendeta-pendeta, teolog-teolog seperti itu. Saya nanti September diundang. Kalau suara saya jadi kecil ya. Saya September itu diundang ke Tulungagung. Pendeta-pendeta kumpul di sana. Pak, ajar kami Pak yang betul yang mana seperti itu. Takut salah seperti itu ya. Nah ini poin saya di sini ya. Ingat, apa sih ya kata Alkitab? Bukan apa kata orang seperti itu. Yang kedua, siapa yang diperkaya, yang dibangun. Ingat ya, ini memang 1 Korintus 14 ini dikasih contoh tentang orang yang dapat karunia berbahasa lidah seperti itu. Nah Alkitab 1 Korintus pasal 14, ketika ada orang Kristen yang dapat pengalaman rohani bisa berbahasa lidah. Nah ingat ya, pengalaman rohani itu pasti ada yang dibangun. Ada yang pribadi sendiri, tapi ada gereja yang dibangun jemaat. Kalau sudah bertentangan, pilihan yang paling utama, gereja harus dibangun, jemaat yang masih dibangun. Nah seperti itu. Yang kedua, bisa tertib enggak? Bisa sopan enggak? Nah ini ya, 1 Korintus 14 ayat 43. Kita baca versi MILT 2, 3.
Sebab dia bukanlah Allah kekacauan, melainkan damai sejahtera. Sebagaimana yang ada dalam semua gereja orang-orang kudus. Ingat, Tuhan tidak mengendaki kekacauan dalam gereja dan tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan seperti itu. Ya, harus dipahami seperti itu. Yang berikutnya, pengalaman rohani itu bisa nggak dipahami? Ingat ya, walaupun orang itu punya pengalaman rohani, bukan berarti pengalaman rohaninya itu nggak bisa masuk akal, nggak masuk logika, nggak masuk iman kita. Itu poinnya di situ. Mesti dipahami seperti ini. Ingat ya, harus dipahami seperti itu. Makanya ini sama persis ya. 1 Korintus 14 ayat 19 konteksnya tentang pengalaman rohani berbahasa lidah. Ayo kita baca 2, 3. Namun dalam jemaat aku ingin berbicara 5 kata melalui pikiranku, supaya aku dapat mengajar yang lain juga daripada ribuan kata dengan bahasa lidah. Seperti ini. Nah, bukan berarti pengalaman pribadi namanya bahasa lidah itu nggak boleh. Boleh, tapi harus sopan dan teratur. Seperti itu. Dan ingat ya, kalau ditanya lagi berikutnya, apakah pengalaman rohani itu untuk apa sekarang? Ingat, ada 2 hal. Yang pertama untuk keselamatan, tapi yang kedua untuk pertumbuhan. Ingat ya, 2 tujuan utama pengalaman rohani. 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Ada orang-orang Kristen yang dapat karunia roh. Bahasa lidah, kalau dapat orang yang dapat bahasa lidah, orang yang tidak beriman itu yang diteguhkan jadi selamat. Karena orang ini aslinya bahasa lidah itu berbahasa bahasa orang yang belum percaya itu, menceritakan tentang Injil keselamatan, pujian tentang Kristus seperti itu. Jadi kasusnya 1 Korintus 12 ayat 14. Kalau engkau punya pengalaman rohani, kalau Tuhan kasih pengalaman rohani itu hanya untuk diri sendiri, berarti sadari Tuhan mau pertumbuhan rohanimu sendiri yang bertumbuh, bukan orang lain. Tuhan mau lihat ya, kita yang dibangun, tapi ada juga jemaat yang dibangun seperti itu. Contoh yang paling gampang ya, nanti sebetulnya saya keluarkan itu. Misalnya gini, Rasul Paulus, aku tahu seseorang yang pernah diangkat sampai tingkat ketiga di surga, di langit. Entah dalam tubuh atau di luar tubuh, aku sendiri nggak tahu. Paulus sedang cerita, dia dapat pengalaman rohani, diangkat ke surga. Tapi ingat ya, dia nggak cerita detail, dia nggak pernah ngomong sama orang lain, dia cuma tulis di ayat itu, karena ini untuk pengalamannya sendiri. Bukan pengalaman seperti itu ya, keluar masuk seperti itu. Ingat, seperti ini. Ditanya, orang itu dapat pengalaman rohani, oke. Nah sekarang lihat buahnya orang itu gimana. Ayo baca. Matius 7 ayat 22, 3. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan. Nah buahnya itu dorong apa? Dorong penginjilan, pemuritan, ya, pertobatan, pujian. Ujian ke-7. Nah ini menolong untuk biasanya yang hamba Tuhan ya, yang nguji. Apa sih motivasimu nguji itu pengalaman rohani itu? Kenapa? Karena cenderung sudah ngerti lalu bersifat kritis. Pokoknya raja kritik ini. Korektif, sinis, melihat fenomena pengalaman kebangunan rohani. Pokoknya gak gelem, pokoknya enggak mau. Pokoknya enggak. Akhirnya jadi Farisi. Ahli Taurat. Yang pengalaman sombongnya luar biasa, menilai diri sendiri, menilai orang lain, tapi ternyata diri sendiri nggak bertumbuh, nggak berbuah. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Jadi kesimpulannya saudara, apakah pengalaman rohani? Orang ini dapat pengalaman rohani dari orang pendeta besar, pendeta biasa, sampai jemaat biasa, sampai orang awam, orang Kristen baru. Kalau dia dapat pengalaman rohani, berarti rohaninya tinggi. Jawaban nomor 1, tidak selalu.
Bisa ya, bisa tidak. Ya. Yang kedua, ingat pengalaman rohani yang sejati itu dari Roh Kudus. Allah yang ngasih, Allah yang garakan itu bergantung Tuhan berdaulat. Tuhan mau kasih, Tuhan mau tidak. Contoh ya, ada hamba Tuhan yang luar biasa besar, tapi tidak pernah dapat pengalaman seperti itu. Ada jemaat awam yang dapat pengalaman seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa jemaat awam itu lebih tinggi dari orang itu. Tak kasih contoh ya. Gini. Contoh yang kedua, Petrus. Petrus itu waktu dia dapat penglihatan kain yang turun itu, daging tidak halal ada di situ, itu merubah pandangan Petrus yang salah tentang orang-orang kafir, orang Yunani. Yang kedua, contoh, siapa lagi? Saul, Raja Saul, suatu ketika ketemu dengan rombongan Nabi. Siapa itu? Rombongan Nabi itu artinya murid-muridnya Samuel, seperti itu ya. Muridnya Samuel itu punya sekolah Alkitab, sekolah Nabi. Nah, ketika Saul cari Samuel, ketemu. Lalu Saul ini dipenuhi roh. Dia seperti bernubuat seperti Nabi. Wah, dianggap seperti Nabi. Pertanyaannya, rohani enggak Saul? Enggak. Hatinya masih benci. Masih kepingin bunuh si Daud itu. Berubah hidupnya? Enggak. Jadi tidak menentukan pengalamannya seperti itu. Gak apa-apa. Cuman ini hilang saudara langsung ya. Musa dapat penglihatan dari Tuhan sama berapi. Lihat ya. Dikasih Tuhan pengalaman, dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi sama Musa? Nolak 5 kali. Ojo aku Tuhan, yang lain saja Tuhan. Bukankah di situ ada si Harun kakakmu yang minta ngomong, ya sudah itu gini. 5 kali ditolak. Siapa lagi? Tak cerita nih ya. Orang Israel 40 tahun di padang gurun, dapat tiang awan, tiang api tiap hari, dapat burung mana tiap hari, dapat banyak bulu mujizat. Apa yang terjadi? Keras kepala, tekar tengkuk. Dapat pengalaman rohani tapi nggak bertumbuh. Yang ketiga, hati-hati ya, pengalaman rohani itu kadang-kadang ada infiltrasi. Jadi dicampur sama kuasa-kuasa kegelapan, mistik. Serius. Ada beberapa orang yang suka bikin misalnya beberapa KKR, ibadah kebangunan rohani. Wah, melakukan seperti itu. Dan beberapa teman-teman hamba Tuhan tahu, sadar. Bahkan itu dari tahun lama ya, tahun 60, 70. Ini hamba Tuhan yang nggak betul ini. Dia pakai kuasa-kuasa seperti ini. Dia juga nggak pakai seperti ini. Orang ini settingan. Saya mesti saudara mengerti. Ada seorang teman yang ngundang semua orang hamba Tuhan yang terkenal di Surabaya, diundang KKR di tempatnya di Jakarta. Pas hari Sabtu kumpulkan semuanya. Jadi nanti waktu ibadah ini ya, kamu nanti bikin seperti ini, kamu bikin seperti ini. Wah, yang ngundang kecewa sekali. Oh, berarti ini settingan semuanya ini. Serius. Ngeri ya. Pengalaman rohani harus diuji dengan otoritas firman Tuhan. Benar apa enggak ya? Ya, keyakinannya, pemahaman doktrinnya mesti paham. Ya toh? Lalu bisa lihat seperti ini. Nah, biasanya seperti ini ya. Bisa enggak saya mengalami pengalaman rohani? Kalau saya tanya sama saya, biasanya ya, lagi kokoh-kokohnya saudara tiba-tiba suruh ambruk, macam-macam ya. Mau ambruk duitnya, ekonominya, ambruk imannya, ambruk karena rumah tangganya, kehilangan sesuatu, sakit terminal. Nah, biasanya kalau saudara tiba-tiba pada titik-titik yang seperti itu, ingat ya, padahal saudara suka rajin baca Alkitab, doanya kenceng, semuanya bagus. Nah, itu kadang-kadang Tuhan bawa saudara tiba pada suatu titik di mana saudara mengalami pengalaman rohani itu. Tapi masalahnya saudara mesti berubah.
Tapi kalau kita masih nggak berubah, ya kayak jadi Saul ya. Jadi kayak si orang Israel 40 tahun yang seperti itu. Tapi pada prosesnya sekarang ini beberapa gereja yang super karismatik itu sudah bergeser. Bukan Alkitab, tapi pengalaman yang paling penting. Bahaya itu. Semuanya harus diuji dengan Alkitab. Ingat ya, ada pengalaman, ada sesuatu yang tradisi seperti ini, semuanya dilandaskan nomor satu. Apa kata Alkitab? Benar apa salah? Amin.